Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ada getaran sedikit. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas dukungan mulai dari Pak Fedi, Pak Tony, Pak Jos, Pak Suhendri, Dr. Sri, Pak Kuku, dan semua manajemen yang hadir pada hari ini. Luar biasa ya, Bapak Ibu semua. Jadi tidak seperti orang bayangkan di luar sana katanya 3i tidak didukung gitu awal mulanya, karena mereka belum masuk. Kalau mereka sudah masuk, mereka sudah tahu tidak mungkin berbicara demikian. Jadi kalau ada orang yang berbicara negatif, berarti dia belum tahu. Buktinya hari ini, betul nggak? Iya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada leader semua yang telah hadir hari ini, yang begitu luar biasa, yang begitu antusias, yang dari berbagai kota kelihatannya, yang dari Jawa, dari Semarang, wah luar biasa. Dari mana lagi ya? Dari Solo, Purwokerto. dari Purwokerto, Iya. dari mana lagi? Bandung. Wow, luar biasa. Dan tentunya dari Indonesia semuanya. Oke, Bapak Ibu semua, ya perjalanan 3i tak terasa sudah 4 tahun sudah kita lewati. Ini masuk tahun yang kelima. Ya, hambatan, tantangan, ya, yang seperti sudah kita ketahui bersama, selalu ada yang namanya sebuah bisnis. Ya, saya ingat pada waktu itu awal mulanya kita ketahui proses yang panjang sebenarnya di 3i. Awal tahun pertama pun dari yang pengisian SPAJ yang begitu rumit katanya, ya, sehingga menjadi SPAJ yang 1 lembar, tantangan karena begitu banyak data-data yang pending, Bapak Ibu semua. Kemudian masalah pembayaran, ya, yang awal mulanya hanya menggunakan rekening, kemudian dengan kesabaran akhirnya kita terbitkan yang namanya virtual account, dan kemudian ya akhirnya menjadi sebuah SPAJ yang begitu 1 lembar, begitu mudahnya, tetapi akhir-akhirnya bagian nomor polis, bagian underwriting bahkan sampai 3 bulan 4 bulan baru keluar nomor polis, betul tidak? Iya. Dan terakhir ya, kita semua dari kontrakan ya di Wisma Sejahtera dan hari ini pindah kantor yang baru. Tentunya semuanya tantangan. Nah, setiap kali ada tantangan, setiap kali ada hambatan di 3i, saya melihat ada beberapa kelompok leader. Saya rangkumkan ada 3 kelompok leader. Yang kelompok pertama, setiap ada masalah, setiap ada hambatan, dia langsung tinggalkan 3i pada awal mulanya. Banyak sekali Bapak Ibu semua. Ya, saya katakan, itu kelompok yang pertama. Dia tidak mau melihat masalah, yang penting ada masalah dia tinggalkan. Adalah orang-orang yang pesimis di bisnis ini. Kelompok kedua, mereka komplain habis-habisan. Setiap kali ada perubahan, setiap kali ada masalah, mereka komplain habis-habisan. Dan kelompok ini, dia tidak pergi, ya, dia tidak pergi, dia melihat keadaan, ya, wait and see, ya, kira-kira orang jalan, ya udahlah saya jalan, betul nggak? Itu kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, ya, kelompok ketiga, setiap ada masalah, ya, leader kontak saya tetap optimis di bisnis ini, saya tetap jalankan. Ya. Saya melihat katanya ini adalah peluang. Saya pun terheran-heran terkadang. Ini dia bilang peluang. Kenapa peluang? Karena ada orang yang pergi dari bisnis ini, berarti saya nggak ada saingan katanya. Makanya ini peluang bisnis ini. Oleh karena itu, jangan khawatir, dia bilang. Selama manajemen mendukung, saya tetap berjalan di bisnis ini. Saya tetap menjalankan bisnis ini. Walaupun ada badai apapun, dia jalankan bisnis ini, Bapak Ibu semua. Itulah kelompok yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah menjadi kelompok yang ketiga, Bapak Ibu semua. Optimis akan bisnis ini. Selama apa? Selama manajemen mendukung kita semuanya, betul tidak? Kecuali manajemen tidak dukung lagi, betul nggak? Selama masih rata manajemen berdiri di depan kita, Bapak Ibu, semua masalah akan terselesaikan, Bapak Ibu semua. Ya, jangan khawatir, ya. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, kalau 3i diibaratkan sebuah kapal kita ini Bapak Ibu sudah berada di tengah lautan, betul tidak? Iya, berada di tengah lautan. Ini tentunya pasti ada badai, betul nggak? Iya, badai-badai kecil sudah kita lewati. Ya, mungkin saja memang ada badai hari ini, betul tidak? Mungkin badai ini saya melihat tidak terlalu besar, betul nggak? Sebuah regulasi mungkin yang kita harus hadapi hari ini. Kenyataannya demikian. Tapi badai ini tidak terlalu besar. Karena kenapa? Karena didukung oleh manajemen tentunya, betul nggak? Iya. Mungkin Bapak Ibu merasa, Pak, kok di luaran sana nggak ada badai?
Karena mereka baru berlayar, betul nggak? Mungkin kapalnya masih di tepi pantai, masih kelihatan, betul nggak? Kalau kita ini udah di tengah lautan, coba kalau dia berlayarnya sama dengan kita di tengah lautan, pasti kena badai juga, betul nggak? Betul. Saya katakan selama pelabuhannya masih Tanjung Priok, wilayah Indonesia, pasti badainya sama, betul nggak? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan keseberang, betul nggak? Tiba-tiba ada badai sedikit udah nyebrang ke kapal yang lain, betul nggak? Sama. Ya, apa Bapak Ibu ingin merasakan badai yang sama? Badai kita ini sebentar lagi juga berakhir, betul nggak? Ya, jangan khawatir. Pasti saya yakin dan percaya, ya. Saya yakin percaya bahwa kapal kita ini penumpang udah ribuan akan sampai ke tempat tujuan, betul nggak? Ya. Percayakan aja dengan nakoda, betul nggak? Nakoda kita udah pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perbankan dan asuransi. Berikan aplaus buat Mas Remy, betul nggak? Bapak Ibu jangan khawatir, sudah biasa menghadapi sebuah regulasi, betul nggak? Hanya dibutuhkan yaitu kesabaran yang tinggi di bisnis ini, Bapak Ibu semua. Ya, badai pasti berlalu, Bapak Ibu semua. Jangan khawatir. Ya, saya teringat. Ya, ketika saya mengalami kesulitan apapun, saya ingat, saya terinspirasi ada sebuah cerita. Kakek bodoh memindahkan gunung. Ya, karena keluarga kakek ini ingin berpergian, ya dia harus melewati 2 buah gunung dan berhari-hari untuk sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu dengan pemikiran yang lugu dan sederhana, kakek ini bertekad untuk memindahkan 2 gunung ini. Ya, dia kumpulkan sanak saudara keluarganya dengan waktu yang sudah disepakati. Akhirnya mereka mulai bekerja untuk menggali lereng-lereng gunung sedikit demi sedikit. Ya. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, mereka bekerja terus menggali lereng gunung. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, dan minggu ketujuh sampai. Pada saat minggu ketujuh, ada seorang anak muda datang, bertanya kepada kakek, "Kek, ini kenapa kok setiap hari saya melihat orang berbondongan menggali lereng gunung? Ini tujuannya buat apa?" Kata kakek, ya. Nah, ini tujuannya. Kakek bersama teman-teman yang lain ingin memindahkan gunung ini. Kalau gunung ini jadi dipindahkan, semua orang akan terbentang luas, akan gampang untuk mencapai tujuan tanpa melewati harus berhari-hari memutar. Dengan tekad yang begitu luar biasa. Kata anak muda, kalau saja gunung ini bisa kakek pindahkan, sudah dipastikan kakek kan sudah tua, tidak sampai lagi mungkin kakek bisa nikmati, mungkin kakek sudah meninggal, kata anak tersebut. Oh, nggak jadi masalah, kata kakek. Yang penting saya bisa wariskan ini buat orang-orang yang ada di sekitar ini untuk menikmati kehidupan, supaya lebih gampang berpergian. Dengan tekad yang begitu luar biasa, ternyata Bapak Ibu, malam harinya terdengar oleh para dewa dari atas sana. Dan dalam waktu sekejap, lambaikan tangan, mereka lambaikan tangan, dan gunung berpindah, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu jalan terbentang luas. Apa maksudnya Bapak Ibu semua? Selama kita memiliki tekad dan semangat, dan selama kita bekerja sama bahu membahu dengan penuh kesabaran, saya yakin semua akan terselesaikan. Terima kasih. Sukses Bapak Ibu semua. Selamat pagi.